Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji dan syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita bersama dalam perkumpulan yang mulia. Kita bersama-sama dikumpulkan dalam naungan kisah yang sangat indah yang ada di muka bumi ini, yaitu kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampailah kita ke bab ke-13, yaitu tentang budi pekerti yang mulia, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di dalam Al-Quran tentang budi pekerti yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad telah berada pada budi pekerti yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat luar biasa. Maka seandainya pujiannya Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan buku maulid yang ada di atas seluruh muka bumi ini, maka tidak akan ada apa-apanya, karena ini adalah pujian Khalik, pujian pencipta terhadap makhluknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Barang siapa yang mentelaah apapun kisah, apapun biografi, apapun cerita tentang siapapun dengan berbagai macam kecerdasan, dengan berbagai macam torehan yang ia toreh di dalam kehidupannya, maka tidak akan dapat siapapun untuk menyaingi kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang dapat menyaingi akhlak, keindahan budi pekerti yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Maka pada bab ini satu kesempatan bagi kami yang fakir ini menceritakan dan mengisahkan tentang akhlak, tentang adab, tentang ketekunan, tentang ibadahnya Nabi Muhammad SAW dan segala keadaan yang mulia. Dan kami sampaikan dalam buku ini juga 10 tahun Rasulullah SAW menghadapi tekanan yang sangat luar biasa, menghadapi ujian yang sangat luar biasa, dihina, dicemooh. Akan tetapi hal itu tidak mengurangi bagaimana ibadahnya Rasulullah, tidak mengurangi bagaimana indahnya kehidupan Nabi Muhammad. Beliau bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita bersama-sama menjadi tahu tentang apa yang telah kita telaah bersama, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga melihat bagaimana pandangan sosial politik Nabi Muhammad SAW terhadap kaum du'afa khususnya yang masuk di bawah benderanya Rasulullah SAW, serta bagaimana islah, bagaimana perdamaian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap segala macam konflik yang ada. Bahkan Rasulullah SAW beliau rela menjadi penjamin orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah di antara kaumnya. Kita tahu bagaimana kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu ardah, yang hanya seorang budak tapi kuat dengan keimanannya. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, untuk membebaskan Bilal dan menjadi penjamin bagi Bilal radhiyallahu taala anhu ardah. Dan bagaimana kesempurnaan bicaranya Rasulullah. Rasulullah bukan orang yang sembarangan bicara, akan tetapi seluruh apa yang disampaikan, baik penyampaian secara internal maupun eksternal, penyampaian Rasulullah SAW adalah penyampaian yang sangat sempurna. Orasi-orasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan bagaimana Rasulullah SAW menjadi ucapannya menjadi barometer, menjadi salah satu hukum yang ada di dalam syariat Islam, dan juga menjadi kedamaian bagi alam semesta ini. Dan apabila pembaca sudah mentelaah apa yang kami isyaratkan,
kami yakin bahwa Nabi Muhammad SAW Allah lah yang telah menolongnya. Allah lah yang menjadikan Nabi Muhammad untuk bersanding dengan namanya, nama Rasulullah, utusannya Allah. Bahwa Nabi Muhammad ini bukan karena hanya tingkat akademisi yang beliau peroleh, bukan hanya title, bukan hanya sertifikat min Allah, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dari langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita title butuh dari profesor, butuh dari beberapa kampus tingkatan dan lain sebagainya, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minallahi ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala fi ulah. Maka banyak sekali para alim ulama yang sudah berkiprah menyusun kitab khusus tentang budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keindahan-keindahan akhlak Rasulullah, bagaimana ibadahnya Rasulullah, bagaimana arahannya, bagaimana larangannya, bagaimana keadaan jaga maupun tidur Rasulullah, jalan maupun duduk, tidur, menyifatkan tentang bagaimana cara makannya Rasulullah, cara minumnya Rasulullah, keadaan beliau bersama keluarga, sahabat, perasaan senang maupun marah, tawa dan tangisnya, diam dan bicaranya, keberanian, sabar, dermawan, pemaaf, malu, tawadhu, baju, pakaian, wudu, mandi, kehidupannya, maupun petunjuk yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala diulah. Akan tetapi ya, yang sampai kepada kita saat ini ataupun yang kita amalkan saat ini syai'un yasir, cuma sesuatu yang sedikit. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi kita semuanya. Dan terkhusus apa yang saya tuliskan dalam buku ini, kisah sang Rasul, saya berharap mudah-mudahan dapat memberikan keberkahan serta umatnya Rasulullah bisa lebih mengidolakan Nabi Muhammad. Dan harapan kami satu-satunya yaitu mudah-mudahan di antara pembaca kisah sang Rasul lebih baik dari saya dalam mencintai Rasulullah. Ini harapan saya terutama. Dan mudah-mudahan jadi hujjatun lana la hujja alaina. Jadi beliau mudah-mudahan menjadi orang yang dapat bertemu Rasulullah. Dan ketika beliau bertemu Rasulullah, beliau ingat bahwa buku inilah salah satu buku yang menghantarkan kecintaan beliau terhadap yang dia cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan la yukhayyib raja'ana. Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan harapan itu dari kita. Dan mudah-mudahan harapan kita sebagaimana hajat daripada hajat yang paling kita tunggu-tunggu dari segala hajat yang ada di dunia, Allah pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ini kami menginstruksikan kepada seluruh umat Nabi Muhammad untuk memperdulikan kitab yang membahas tentang Rasulullah, apapun buku itu. Dan kami tidak fanatik terhadap apa yang kami tulis, kisah sang Rasul. Kisah sang Rasul ini hanya sesuatu yang sedikit, akan tetapi pelajarilah banyak di luar sana buku-buku yang sangat luar biasa, buku-buku yang menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Antum sebagai fans, sebagai pengidola terhadap Nabi Muhammad, mesti menelaah lagi tentang buku sejarah Rasulullah. Banyak, dan saya sarankan untuk mengkaji kitab-kitab ala manhaj tariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Imam Qadhi Iyad. Di antaranya ada kitab Asy-Syifa, ada juga Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi, juga ada salah satu kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul, salah satu ulama Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang menulis. Ini sangat luar biasa, perlu juga kita pelajari. Ini mudah-mudahan jadi bekal kita semuanya, bekal kita mempelajari tentang petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Suri Allah yang nyatakan, Allah yang statement dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan tentang keindahan akhlaknya Rasulullah.
Tahu kalau kita nyiptakan sesuatu ataupun kita berkarya terhadap sesuatu, maka biasanya orang kalau berkarya itu ada masterpiece, ada karya yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Itu tingkatan manusia. Walillahil matsalul a'la. Bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada perumpamaan seperti itu, hanya kita mencoba untuk mengilustrasikannya saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Rasulullah dan kepada seluruh umat manusia, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini sangat luar biasa. Dan subhanallah, inilah yang menjadi keagungan yang sangat luar biasa, yang jadi barometer kehidupan. Berkat Rasulullah kita tahu bagaimana cara menghormati kaum ibu. Apa statement dari Rasulullah? Rasulullah menyatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Tahu keadaan wanita sebelum masanya Rasulullah. Bagaimana wanita dihinakan, bagaimana wanita tidak mendapatkan hak-haknya sebagai makhluk hidup, bukan sebagai manusia lagi, sebagai makhluk hidup. Wanita dihinakan kalau daripada datang bulannya, mereka ditaruh di kandang-kandang kambing, di kandang-kandang unta dan lain sebagainya. Tapi setelah datangnya Rasulullah, wanita dimuliakan, diberikan tempat yang sangat luar biasa. Bahkan disebut sebagai pemilik surga di dunia, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sehingga apa? Sehingga orang bisa bagaimana menghormati kaum wanita dan khususnya kaum ibu. Ini semuanya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat bahwa sangat luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha. Dan subhanallah, ada beberapa sedikit kutipan yang kami kutip, di antaranya dalam buku Kisah Sang Rasul ini, bahwa Rasulullah ketika berbicara dengan pembicaraan yang jelas dan dapat mengingat orang yang hadir bersama Rasulullah. Makanya subhanallah kita temukan banyak hadis Rasulullah. Karena apa? Karena sahabat gampang ingat. Karena saking jelasnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Makanya disebut Rasulullah SAW sebagai afsahun nas, paling fasihnya manusia. Sehingga apa? Sehingga orang mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sangat jelas. Dan kadang-kadang Rasulullah mengetahui lawan bicaranya. Jadi sampai-sampai Nabi kadang-kadang ngulang sampai 3 kali. Biar apa? Biar dia betul-betul faham apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bukan orang yang banyak bicara, akan tetapi tidak banyak bicara dan tidak berbicara kecuali ketika ada kepentingan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai pembicaraannya dengan nama Allah dan mengakhirinya dengan nama Allah. Makanya apa yang dibicarakan oleh Rasulullah disebut apa? Jawami'ul kalim, yaitu bahasa yang sangat inklusif, mencakup berbagai macam makna. Dan beliau tidak pernah marah karena hal-hal duniawi ya. Karena hal-hal yang remeh Rasulullah nggak pernah marah. Tapi marahnya karena apa? Karena adanya daripada hak-haknya Allah yang tidak ditunaikan sallallahu alaihi wasallam. Dan kita baca juga dalam maulid, diantaranya maulid yang ditulis oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Biasanya para salafuna Sadah Bani Alawi nggak meninggalkan daripada pasal ini. Boleh baca, boleh ringkas maulid Simtud Duror, tapi jangan tinggalkan 2 pasal biasanya, yaitu wahaitsu tasyarrafatil asma'u bi akhbari hadal habib. Bukan. Itu wahina tadi. Sama walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil bima tadhiqu an kitabatihi butunul awraq. Dan Rasulullah, kata Al-Habib Ali, sudah disifatkan walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Bima tadhiqu an kitabatihi butunul awraq. Kitab-kitab yang besar aja nggak bisa mencakup tentang kemuliaannya Rasulullah. Seandainya seluruh daripada alam semesta ini isinya hanya tinta dan kertas untuk menuliskan bagaimana kemuliaan akhlaknya Rasulullah,
tidak dapat daripada tinta-tinta dan kertas-kertas tersebut menjelaskan tentang kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Rasulullah itu sangat baik, sangat luar biasa secara budi pekerti maupun secara khalqa, secara penciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya sudah jelas statement dari Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ada lagi nih, kalau orang nggak ngakuin ulama daripada ulama Hadramaut, nggak ngakuin daripada salah satu ulama tasawuf, ketahuilah ulama tasawuf karyanya dia tertulis di hujrahnya Nabi Muhammad, tertulis di kamarnya Rasulullah. Antum mudah-mudahan Allah rezekikan kita untuk menziarahi kota Madinah. Kalau kita sampai ke Madinah itu melihat salah satu abyat syair, syair tulisan karya daripada Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, yaitu Nabiyun azimun hulkuhu hulkul ladzi lahu 'azzamar rahmanu fi sayyidil kutubi. Nabi yang agung, nabi yang indah, yang mana akhlaknya akhlak yang sangat agung, yang dimuliakan Allah di pemimpin para kitab. Jadi Allah memuliakan tentang akhlaknya Rasulullah di Sayyidil Kutubi, di dalam pimpinannya para kitab, yaitu dalam Al-Quran, yaitu dengan ucapannya wa innaka la'ala khuluqin. Ini karya daripada Imam Haddad sampai sekarang tertulis di Madinah Al-Munawwarah, tertulis di hujrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan antum kalau ziarah ke sana melihat daripada salah satu bait syair yang dituliskan oleh yang dikarya oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, yaitu Nabiyun azimun khuluquhu khuluqul ladzi lahu 'azzamar rahmanu fi sayyidil kutubi. Alhamdulillah Al-Faqir sudah melihat hal tersebut, dan diantaranya juga kisah ini diceritakan oleh guru saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Dan keberanian yang dimiliki oleh Rasulullah adalah keberanian yang sangat luar biasa. Sayyidina Ali ngomong kalau perang berkecamuk, Rasulullah paling depan. Rasulullah paling depan. Tahu perangnya Rasulullah? Perangnya Rasulullah perang langsung ya, bukan perang kita sekarang. Kalau perang kita sekarang ini perang karakter aja palingan. Malu kita ngumpat. Kalau Nabi Muhammad SAW benar-benar berhadapan sama musuh, dan Rasulullah SAW paling dekat posisinya sama musuhnya. Wah, ini kemuliaan. Dan Sayyidina Ali terkenal orang yang paling sangat luar biasa, paling berani, paling kuat. Bahkan ada benteng itu diangkat sama Sayyidina Ali, gerbang. Makanya dijulukin Haidarah, orang yang sangat berani, singa yang sangat luar biasa. Tapi Sayyidina Ali ngungkapin Rasulullah lebih berani daripada dirinya sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum minal a'mali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu wa ahabbul a'mali ilallah ma dawama alaihi sahibu wa inqal." Dan disebutkan juga Rasulullah bercanda dengan yudaibu ashabah. Nabi Muhammad bercanda dengan para sahabatnya. Rasulullah disampaikan oleh para sahabat, "Rasulullah ente bercanda," katanya. "Iya, kecuali aku tidak pernah berbohong dalam bercandaku dan menyatakan sesuatu yang benar. La gulu illal haq." Dan diantara candaannya Rasulullah jadi ilmu buat kita semuanya. Rasulullah pernah bercandain apa? Nenek. Ada nenek datang ke Rasulullah, kata Rasulullah, nenek gak masuk surga katanya. Nenek ini sampai nangis-nangis akhirnya. Nangis. Oh, katanya. Akhirnya itu kata Nabi Muhammad SAW, "Iya nek, nanti kalau masuk surga nggak jadi nenek lagi, jadi gadis," katanya. Ini nenek senang akhirnya. Karena apa? Balik muda kembali. Tapi apa? Tapi ini candaan yang akhirnya jadi ilmu. Kita tahu bahwa penduduk surga umurnya berapa? 30. Kisaran 30 ya, 30 ke bawah. Wah, kata. Ini salah satu ilmu. Mudah-mudahan Allah maj'alna min ahlil jannah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita salah satu penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Dan sifat tertawanya Rasulullah itu kalau tertawa kebanyakan tersenyum. Dan paling banyak orang yang memberikan senyum Nabi Muhammad SAW. Dan senyumannya Rasulullah ini bagaikan embun yang turun dari awan. Tahu sejuknya gimana? Sejuk luar biasa senyumannya Rasulullah.
Bahkan para sahabat mengisyaratkan dalam beberapa kitab kalau seandainya Rasulullah tertawa, Rasulullah tersenyum sampai terlihat daripada giginya sallallahu alaihi wasallam, maka dinding pun menjadi terang benderang. Dindingnya jadi terang. Ya, zaman dulu nggak ada lampu kayak kita nih, berapa nih, 15 watt apa 16 enggak. Tapi Rasulullah kalau lagi senyum, hatta malam dinding jadi terang, jadi seakan berbinar-binar saking senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun kalau Rasulullah, beliau mau tidur selalu membaca doa, selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau akhlaknya beliau kalau masuk ke rumah ya, kalau masuk ke rumah Rasulullah nggak banting piring, nggak. Sebagian kita kalau lapar masuk ke rumah, waduh udah mencak-mencak daripada keluarga kita. Enggak. Nabi Muhammad tahu kalau masuk ke rumah, kalian masak nggak? Ataupun ada makanan nggak? Ada yang punya makanan? Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada, anak puasa. Ini akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak pernah buat orang jadi susah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara apa yang diucapkan oleh Wahab ibn Munabbih dalam kitab Asy-Syifa disebutkan, Wahab ibn Munabbih ini salah satu orang yang selalu meriset sejarah di zaman tabi'in. Dia bilang, aku baca di 71 kitab dan aku temukan daripada manaqib, cerita-cerita orang-orang ini, tidak aku temukan kecuali di antara nama-nama itu, nama yang paling unggul adalah nama Rasulullah. Nama yang paling unggul adalah namanya Rasulullah. Arjahun nasi aqlan wa afdaluhum ra'yan. Yang akalnya paling sempurna dan juga pendapatnya paling mulia, sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah satu wanita, seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku punya keinginan yang aku mau utarakan kepadamu. Kata Nabi Muhammad apa? Dimanapun engkau sampaikan, dimanapun engkau berada di kota Madinah ini, maka aku akan menemuimu. Ya, sangat luar biasa. Kalau kita enggak sekarang nih, kita minta diundang, minta private, minta la ilaha illallah. Udah jarang dai kayak Nabi Muhammad nih, mau datang ke tempat orang susah. Ente ada hajat apa yang datangin ente? Sallallahu alaihi wasallam. Wah, kata ini mudah-mudahan Allah berikan kita nih, khususan para doa kita, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul nggak pernah makan dalam keadaan bersandar ya. Makan la akulu ana muttaqi, kata Rasulullah. Anda tidak makan sebagaimana cara raja memakan. Raja biasanya kalau makan saking dia tahu kekuasaan, dia berkuasa dan sebagainya, nunjukkan makan dalam keadaan bersandar. Wah, ini akhlaknya Rasulullah dan sunnahnya Rasulullah. Ya, jangan makan dalam keadaan nyender. Kenapa? Makan dalam keadaan nyender nyebabin penyakit banyak. Dan paling bahaya apa? Fajaah, bisa meninggal dalam keadaan mendadak karena bisa tersendak makanan dan menyebabkan organ pencernaan kita nggak sempurna. Wah, kata. Dan diantara sunnah yang kadang-kadang remeh buat kita, barakatut ta'am al-wudu qablahu wa ba'dahu. Keberkahan makanan itu kalau al-wudu di sini bukan makna tekstual ya. Sebagian orang ngomong mahamin Quran, mahamin hadis, tapi maknanya makna tekstual. Maknanya di sini adalah mencuci tangan sebelum dan setelahnya. Ya. Jadi kalau mau makan usahain cuci tangan ya. Jangan kayak orang kelaparan banget. Dan selalu Rasulullah nasihatin kalau sebelum makan samillah ta'ala, buka dengan nama Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Makan dengan tangan kanan, makan dengan apa-apa yang dapat dijangkau, ya. Ya Allah, ini menurut kita remeh tapi indah luar biasa. Dan orang mencari ini dalam kehidupannya. Kenapa? Karena akhlak-akhlak yang seperti inilah, yang sangat detail inilah yang dicari oleh orang. Agama mana yang mengajarkan keindahan, kedetailan yang sangat indah ini?
kecuali agama yang diajarkan oleh Allah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Rasulullah kalau masuk ke rumah orang apa? Kalau masuk ke rumah orang enggak depan pintu. Nah, ini perlu diingat adab ini. Kita kalau masuk rumah orang jangan depan pintunya. Kenapa? Takutnya dia lagi walafu, kalau yang bukain perempuan kadang-kadang dalam keadaan enggak berhijab dan lain sebagainya. Kalau masuk ke rumah itu ikuti adabnya Rasulullah, ikuti akhlaknya Rasulullah, yaitu dari sebelah kanan atau sebelah kiri, ya, dekat sama temboknya. Takutnya yang bukain bukan orang perempuan dan lain sebagainya, atau dia takut kelihatan orang di dalam. Nah, kata. Kemudian ucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Dan Rasulullah itu orang yang suka tayamun. Tayamun itu apa? Apa-apa pakai tangan kanan, ya. Apa-apa pakai tangan kanan. Kalau pakai sesuatu, ya, pakai tangan kanan. Nah, ini pernah ada kejadian. Lagi duduk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ada orang Arabi, ada orang Badui. Rasulullah dikasih susu, tapi Sayyidina Abu Bakar duduknya sebelah kiri Rasulullah, ya. Orang Arabi sebelah kanan. Akhirnya apa? Akhirnya susu tersebut dikasihin ke kanan. Sayyidina Umar protes, ya Rasulullah, ini Abu Bakar nih, katanya, orang paling dekat sama engkau, katanya. Ala imanun, kata Rasulullah, yang kanan dulu, yang kanan dulu, ya. Dan subhanallah, dalam buku ini juga, dalam buku Kisah Sang Rasul, kami ungkapkan cerita tentang Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini selalu bertanya tentang akhlaknya, tentang akhlak kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada ayahku mengenai akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kembali ke tempat tinggalnya. Maka Sayyidina Ali menjawab, karena Rasulullah begitu sampai ke kediamannya, maka apa? Maka dia membagi waktunya menjadi 3 bagian. Bagian untuk Allah, bagian untuk keluarga, dan bagian untuk dirinya. Tapi bagian untuk dirinya ini bukan hanya dipakai buat istirahat sama Rasulullah, enggak. Bagian untuk dirinya ini dibagi lagi untuk dirinya sama orang-orang yang ada hajat sama beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga selalu menginstruksikan kepada para sahabatnya untuk mengajarkan orang awam, ya. Sayyidina Mu'adz bin Jabal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa hidupnya Rasulullah, disuruh dakwah sampai ke Yaman. Disuruh dakwah sampai ke Yaman. Dan Rasulullah juga memuliakan kepada Sayyidul Qaum, kepada pemimpin-pemimpin kaum, ya. Dan membagi juga waktu untuk mereka. Terus Rasulullah bekerja dengan mereka, ya. Rasulullah bekerja dengan mereka. Rasulullah bukan orang-orang yang merintah aja, enggak. Tapi Rasulullah nyentuhkan langsung. Dalam peperangan Khandaq, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung turun menggali parit. Rasulullah yang menggali parit. Sampai apa? Sampai lapar yang sangat luar biasa merasuki daripada dirinya Rasulullah. Sahabat tahu Rasulullah mukanya sampai pucat luar biasa. Wah, bukan kayak kita sekarang, kita wah enak ada apa namanya PC apa-apa itu, ada eksavator. Enggak, Nabi pakai tangannya sallallahu. Demi apa? Demi kemenangan Islam wal muslimin. Sampai apa? Sampai naruh daripada kerikil di dalam perutnya sallallahu alaihi wasallam. Wah, ada Sayyidina Jabir ngelihat kayak gitu nggak tega, ngelihat Rasulullah. Ngelihat Rasulullah nggak tega. Udah terlalu lapar. Akhirnya apa? Akhirnya ada kambing kecil di rumahnya dipotong. Kambing kecil dipotong, berharap ngundang Rasulullah aja. Tapi namanya Nabi Muhammad nggak tega ngelihat dia makan sendirian. Allah, betapa rahmatnya Rasulullah. Tahu yang gali daripada Khandaq berapa banyak? Hampir ribuan sahabat. Hampir ribuan. Wadah roti. Sampai apa? Sampai akhirnya apa? Begitu Jabir ini sebelumnya dipesanin sama istrinya, jangan banyak-banyak bawa orang, katanya. Sampai malu gue. Takutnya nggak cukup nih makanan kita, ini ajak Nabi aja, sama beberapa orang lah sama dia. Soalnya dia tahu, ini Nabi nggak mungkin mau makan sendirian. Diajak. Begitu
datengin Rasulullah. Ya Rasulullah, fadhal ke tempat kita nih, ada siapan makanan dan segala macam. Oh, marhaba. Tapi apa yang dilakukan sama Rasulullah? Rasulullah saking nggak mau ninggalin umatnya di situ, Rasulullah panggil semua, ya ahli Khandaq semuanya kita diundang Jabir. Kata Jabir, harimnya ngamuk-ngamuk sama Jabir. Ente kata dia. Ana suruh undang Rasulullah aja, kenapa ente undang pasukan semuanya nih, kata dia. Ini orang lapar, katanya. Habis gali paret. Gali paret buat nenggelamin orang, bukan gali paret buat air. Gali paret buat air paling berapa? Hah? 1,5 meter? Hah? Buat nenggelamin orang nih. Allah, 3 meter ada ke bawah. Wah, nggak pakai ekskavator. Kalau tambang batu bara gali begitu bisa 3 meter kali. PC ya. Oh subhanallah. Datang semuanya ke rumah Jabir. Saking rahmatnya Rasulullah apa? Situlah keluar daripada mukjizat yang sangat luar biasa. Takthirut ta'am, memperbanyak daripada makanan. Berkat Rasulullah taruh tangannya di burung, di tempat daripada panci itu, semuanya bisa makan sahli Khandaq. Begitu Rasulullah keluar, diintip sama istrinya Jabir nih, gak kurang, lebih di pancinya itu makanan buat dia dan keluarganya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita gak dilupain sama Nabi Muhammad, diingat terus sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama makanan aja gak lupa Rasulullah, apalagi mudah-mudahan kita semuanya diingat sama Rasulullah, kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah juga sangat peduli terhadap informasi yang beredar di kalangan umat. Liuballigh syahid minkumul ghaib, sampaikan, tablighan daripada apa yang saya sampaikan. Karena ini juga jadi beban kita ya, amanah kita. Karena Rasulullah yang memerintahkan dakwah ini bukan hanya bagian ustadz, enggak, bukan hanya bagiannya kiai, habib, enggak. Semua umat wajib menyampaikan dakwah ini dengan berbagai kedudukan, dengan berbagai macam yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada dirinya. Yang bisa melalui media, yang bisa melalui kebijakan, yang bisa melalui ilmu, yang bisa melalui khidmah dan lain sebagainya. Intinya adalah ikut mensukseskan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau para sahabat masuk ke dalam rumahnya Rasulullah, tidaklah mereka keluar dari rumah Rasulullah kecuali mereka mendapatkan manfaat. Dan mereka sudah kenyang dengan manfaat tersebut, sehingga apa? Sehingga mereka mengajak orang kepada manfaat tersebut. Dan inilah hal yang perlu didalami oleh khususnya orang-orang yang mengajak ke jalan Allah, adalah mengajak dengan manfaat, dan berapa banyak kita tertipu dengan kita mengajak kepada diri kita, mengajak kepada pengajian kita, mengajak kepada majelis kita, mengajak kepada yayasan kita, mengajak kepada perkumpulan kita. Tapi kita lupa bahwa mengajak umat ini adalah mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah. Bukan terus akhirnya timbul hasud, timbul iri, timbul dengki. Melihat pengajian fulan gede, ngomongin fulan. Melihat pengajian ini, mulai pengen kayak fulan. Enggak. Ente sama Allah, ente bersama Allah. Kalau ente ngajak umat kepada Allah, kepada siapapun dia duduk, ente senang. Pada siapapun dia duduk. Tapi apa? Tapi orang yang mengajak dia kepada Allah. Wah, nah, ini mudah-mudahan Allah jadikan kedamaian, ketentraman khususnya di bumi Indonesia ini. Lihat bagaimana para wali songo, para aulia tis'ah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Somad Al-Falembangi, Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Nawawi Al-Bantani. Syufu gimana mereka, perjuangan mereka. Mereka apa? Mereka mengajak umat kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga mereka
menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Mereka nggak ngajak kepada atribut, enggak. Mereka nggak ngajak umat kepada Allah. Syuful ikhlas haqqhum. Lihat bagaimana keikhlasan yang mereka timbulkan. Sehingga apa? Sehingga 200 juta jiwa. Di Indonesia berapa orang Islam? 400. Sekarang berapa Ustaz Khairi? 90%, 200-an ya, sekitar 200 juta jiwa ya. 200 juta jiwa umat Islam dari yang luar biasa didakwahkan oleh para aulia, para salihin yang sangat luar biasa. Ini sangat luar biasa. Padahal Islam masuk ke Indonesia di akhir ya, bukan kayak di daerah Cordoba, di Espanya. Penaklukan Eropa, penaklukan. Islam masuk dengan penaklukan, dengan harb, dengan peperangan, dengan peperangan. Tapi kita lihat sekarang ini, ada yang tersisa di sana. Hatal masajid nggak ada. Isinya apa? Isinya perang sampai abad ke-10 mungkin. Isinya perang terus. Tapi lihat Islam yang di sini, masya Allah. Ente syufernas masuk ke Indonesia gimana? Kalau orang Indonesia lihat aneh pakai pakaian begini, Anda masuk di pedalaman coba, di pedalaman Indonesia. Mereka bakal nyambut Anda atau bakal musuhin Anda? Anda pakai pakaian begini, Anda pakai imamah, pakai jubah, pakai gamis. Orang Anda datang ke pedalaman Indonesia nih, ke pedalaman Kalimantan, pedalaman Sulawesi. Mereka bakal nyambut Anda atau bakal ngatain Anda teroris? Nyambut Anda. Nyambut. Dibilang apa? Oh, ini Habib, ini ulama, kiai, asya. Tapi coba Anda pakai pakaian ini, Anda ke dataran Eropa sekarang. Ini sebagai mereka bakal ngomong apa? Awal kalimat bakal keluar apa? Teroris. Ini karena apa? Karena dakwah yang timbul. Efek dakwah tadi yang sangat luar biasa. Nah, kata Allah yarhamhum rahmatal abrar. Ya, mudah-mudahan Allah subhanahu. Wah, ini ilustrasi ini pernah diceritakan sama guru saya Al Habib Umar begitu beliau pulang dari dakwah dari daerah Eropa atau Amerika. Beliau nyampaikan ilustrasi ini. Tapi ilustrasi yang barusan saya sampaikan sedikit tambahan dari saya. Tapi sebelumnya beliau mengilustrasikan bagaimana Islam yang masuk ke Indonesia dan Islam yang masuk ke dataran Eropa. Dan itu semuanya timbul karena hal yang sangat luar biasa. Dan kita tahu bahwa Islam yang masuk ke Indonesia, Islam yang memiliki sanad, yang memiliki mata rantai yang kuat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Islam yang masuk karena penaklukan, karena keinginan pribadi, karena kekuasaan dan lain sebagainya. Wahakata. Ini juga diantara akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kalau keluar rumah jaga lisan ya, jaga lisan. Tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Terus lagi apa? Mempersatukan umat, tidak memecah belah, ya. Nggak ada adu domba, nggak ada ngomongin fulan, wala fulan, ya. Memuliakan orang yang dimuliakan kaumnya. Rasulullah itu orang yang diplomatis, ya. Gimana ajakan-ajakan Islam Rasulullah kepada pemimpin-pemimpin kaum? Disuratin sama Nabi. Padahal Nabi adalah Nabiul Ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi Rasulullah nyuratin. Cuk. Bagaimana lapang hatinya Rasulullah SAW memberikan penjelasan secara diplomasi. Nabi Muhammad SAW terdepan secara diplomasi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyerahkan urusan kaum kepada pemukanya. Bagaimana hebatnya lobby yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan memberikan peringatan kepada manusia serta mewaspadainya, memberikan peringatan kepada siapapun yang berbuat buruk. Seraya tetap memberikan senyuman dan budi pekerti yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah dalam ini kami mention bahwa Rasulullah tidak memiliki 3 sifat dalam dirinya. Yang pertama apa? Berdebat. Yang kedua memperbanyak sesuatu.
Yang ketiga adalah melakukan hal yang tidak bermanfaat. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah tidak pernah melakukan 3 hal dalam ketika bersosialisasi dengan umat manusia. Tidak membenci seseorang, tidak membuat malu seseorang, dan juga tidak mencari-cari kesalahan seseorang. Rasulullah tidak pernah itu cari-cari kesalahan. Orang datang, orang udah nyatakan ingin bersahabat sama kita, kita pasti cari kesalahannya. Rasulullah aja Rasulullah orang yang sangat pemaaf, ya. Dan Rasulullah juga orang-orang nanyakan, yatafaqqadu ashabah. Nabi Muhammad itu nanyain para sahabatnya. Makanya orang yang kenal sama Rasulullah merasa orang yang paling dekat sama Rasulullah. Tahu gimana akhlaknya para guru-guru kita? Orang kalau di depannya para guru tuh pengennya cari muka, benar gak? Benar gak? Pengen jadi orang yang paling spesial di antara yang lain. Sebut dah, anak punya guru Habib Umar bin Hafid. Semua ngaku jadi murid terbaik Habib Umar. Semuanya ngaku jadi murid terbaik. Kenapa? Karena Habib Umar selalu nanyain kabar para santri-santrinya. Yatafaqqadu muridah. Dan Rasulullah begitu akhlaknya, nanyain para sahabatnya, apa kabar? Antum lihat akhlaknya para habaib, kadang-kadang ketemu antum nggak nanya doang, ya. Nanyain kabar inti, nanyain nama inti, kadang-kadang kalau nggak kenal. Dan begitulah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu. Nanyain permasalahannya apa, ya. Dan kalau orang, ya semuanya ngerasa dekat sama Rasulullah. Seluruh sahabat ngerasa paling dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang dekat sama Rasulullah. Seluruh sahabatnya ngerasa paling mulia kalau duduk sama Rasulullah. Dan beliau mempersiapkan segala sesuatu untuk umatnya. Segala sesuatu dipersiapkan untuk Rasulullah. Bukan hanya di dunia, sampai akhirat disiapkan sama Rasulullah. Sampai doa-doa beberapa Rasulullah nggak minta diijabah di dunia. Beberapa doa Nabi nggak mau doa di dunia. Padahal kalau Nabi mau doa diijabah sama Allah. Tahu akhlaknya Rasulullah gimana? Ana simpen doa ini sebagai zukhran li ummati. Buat persiapan buat umat ana. Buat syafaat, pertolongan buat umat ana. Saking rahimnya sama kita semua. Saking kasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Husain bertanya tentang bagaimana majelis Rasulullah, bagaimana perkumpulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah enggak duduk di suatu tempat atau berdiri kecuali dalam keadaan berzikir. Duduk di mana tempat beliau datang. Dan beliau memerintahkan seperti itu. Memberikan kabar gembira bagi siapapun yang duduk bersamanya. Yang mana teman duduknya Rasulullah, orang yang duduk bersama Rasulullah, dia ngerasa paling mulia di majelis itu. Orang-orang yang mau minta pertolongan sama Rasulullah sabar, nungguin sampai Rasulullah bisa ngobrol sama dia. Orang yang minta hajat sama Rasulullah pasti dia kabulkan hajatnya atau diberikan arahan yang baik. Seluruh umat manusia diliputi dengan kesenangan dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal abu syafiq ar-rahim lil yatim wal armalah. Nabi Muhammad adalah bagai bapak kandung. Bagai bapak kandung. Ente tahu bagaimana bapak kandung? Tahu nggak? Tahu nggak bapak kandung kayak gimana? Bukan bapak tiri nih ngomongnya. Habib Ali ngungkapin dalam maulidnya wahwal abush syafiq. Bapak kandung. Tahu bapak kandung? Bapak kandung tuh siap jamin apa aja buat ente. Hatta dia mood buat ente nggak apa-apa. Hatta dia mati nih, ente hidup nggak apa-apa. Wah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sanggup menjamin kita semua. Jaminan dunia wal akhirah.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi. Segala hal yang kita susah nih, Nabi lebih susah dari kita. Ente susah kenapa nih? Ente susah nih mikirin anak ente belum makan apa-apa. Nabi lebih susah dari itu. Nabi mikirin kita luar biasa. Harisun alaikum, peduli sama kita luar biasa. Peduli sama kita. Mudah-mudahan Rasulullah peduli sama kita. Bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang-orang yang beriman Rasulullah Allah raufun rahim. Majelisnya apa? Majelisnya majelis yang berisikan ilmu, rendah hati, kemudian apa? Kemudian amanat, kesabaran, ya. Nggak ada suara-suara yang terdengar, suara yang terangkat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Sahabat dididik sama Allah, duduk sama Rasulullah, ini bukan main-main. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa, suara nggak boleh ngangkat di atas suaranya Rasulullah. Sahabat tuh kalau ngomong di hadapan Rasulullah kayak bisik-bisik. Kenapa? Takut apa? Amalannya menjadi hancur lebur. Karena Allah yang memperingatkan dalam Al-Quran. Nggak disebutin dalam majelisnya Rasulullah tentang keburukan-keburukan orang, nggak ada. Ya, mereka hidup berdampingan sama Rasulullah. Ya, menghormati yang tua, mengasihi yang muda. Ya, mengutamakan orang yang memiliki hajat. Orang yang memiliki hajat dikedepankan. Menjaga orang yang asing yang bertamu datang. Makanya kita kalau nemuin dalam hadis-hadis banyak A'rabi, ja'al A'rabi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'al Badui, ya datang orang Arab pedesaan. Apa? Karena sahabat jagain mereka. Ini ada orang asing datang, takut-takut dia mau belajar tentang Islam, dikedepankan. Ya. Maka dari itu kita semuanya apa? Sesuai dengan statement Rasulullah, man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Sampai apa? Sampai tamu aja ikatannya apa? Sama keimanan. Allah. Betapa mulia ini agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah paling luas hatinya, paling benar tutur katanya, ya. Paling mulia sifat sosialnya sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang pertama kali melihat Rasulullah akan tercengang dengan wibawanya. Ya. Ya, sebagian ulama mengungkapkan tentang ketampanan yang dimiliki oleh Rasulullah. Ketampanan yang dimiliki oleh Rasulullah ini melebihi daripada ketampanannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tahu tampannya kayak gimana? Sampai-sampai apa? Sampai-sampai para perempuan melihat daripada Nabi Yusuf ketika disuruh keluar oleh Imra'atul Aziz. Sampai-sampai perempuan yang nonton Nabi Yusuf ini melihat Nabi Yusuf sampai mengiris daripada tangannya. Mengiris daripada, saking apa? Saking jamal, saking keindahan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Rasulullah ketampanannya di atas daripada Nabi Yusuf. Tapi kok nggak ada perempuan ngiris tangannya? Karena apa? Karena Allah selimuti ketampanannya Rasulullah dengan haibah, dengan kewibawaan. Jadi orang kalau melihat Rasulullah pertama kali tercengang dengan kewibawaannya. Man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Tapi kalau udah duduk sama Rasulullah, wallah hasya wa kalla, orang itu mau berpaling daripada majelisnya Rasulullah. Tahu sahabat itu kalau nggak ketemu Rasulullah sekian hari kurus nggak makan, kayak orang berpisah sama kekasihnya. Sampai rambut rontok dan sebagainya. Saking apa? Belum ketemu Rasulullah beberapa hari. Ada makna al-asyik lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana para perindu, para pecinta buat Nabi Muhammad. Udah masuk belum rasa rindunya kepada dalam diri kita ini? Untuk selalu menyegarkan diri kita, menghidupkan diri kita dengan makna cinta kepada Rasulullah. Ini mestinya masuk ke dalam diri dan hati kaum muslimin wal muslimin.